wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, solih-solihah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh leader kelas yang tadi masuk Zoom duluan, yaitu Mas Almas. Silahkan Mas Almas. Ya, Mas Almas, nyalakan mikrofonnya, yang lainnya juga. Sudah siap. Sikap berdoa. Tangan Tangan kepala ditundukkan. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inna jami'una yawmin la raiba fihi. Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana inna jami'una la raiba fihi. Rabbana Amin ya rabbal alamin. Khamsatu amdimatin. Bil fasli. Bil fasl. Wahidun. Ustada bisur'ah. Mas. Wahidun ustada. Iyatan. Isnaini. Irfa yada. Ida arata anta takallama. Salasa. Irfa yadak. Ida arata rukal fasli. Wahidun. Arba'atun. Ayat tafida khiyaratan dakiyatan. Khamsatun. Ayyaj'alal ustada masruratan. Ustaz masruratan. Kaifa halukum ya solihah?
Alhamdulillah luar biasa. Semangat. Yes. Alhamdulillah sudah lihat. Ini adalah bukan terakhir pertemuan sebelum melaksanakan PAS. Jadi hari ini saya harapkan semuanya solih-solihah ini ikut ya sampai akhir, nanti jangan sampai keluar-keluar. Kita hari ini review saja, review materi yaitu di dalam tematik dari tematik 1 sampai tematik kedua sampai yang terakhir kemarin ini tematik kelima. Nanti Ustazah akan bagi-bagi sudah menjadi beberapa mata pelajaran. Ada pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, SPDB, kemudian SPDP, terus kemudian apa lagi? PPKN, kemudian ada lagi IPA dan IPS. Tapi saat ini kita akan belajar di pelajaran SPDP dan PPKN karena nanti ini juga akan menjadi soal yang harus anak-anak kerjakan. Jadi anak harus paham apa sih materi yang ada di dalam PPKN itu. Oke, solih-solihah, kelas-kelas. Yes. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Insyaallah. Ya. Terus ada absen dulu. Ya. Karena yang ikut ini tumben 15 orang. Jadi kan hampir semuanya ikut ya. Ya, 14. Oh iya, 15 ada. Iya, makanya yang saya harapkan itu setiap hari seperti ini. Supaya apa? Supaya semuanya dapat ilmu. Tidak hanya yang hadir-hadir aja ya. Jadi kalau bisa solih-solihah itu aktif mengikuti Zoom setiap hari. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan sama teman-temannya, ya kan? Nanti kedepannya diperbaiki lagi ya solih-solihah keaktifannya ya. Ya. Oke, hari ini kita masuk pada tanggal 26 ya. 25. Almas Maulana Ahmad. Khalifah Ayu Hanifah. Khalifah Ayu Hanifah ada. Kok tumben nggak ada? Alifah. Ada. Tapi kok nggak ada suaranya nih? Mana ini Mbak Alifa ini? Ya udah deh. Anissa Zaratul Jannah. Dira. Azara Dharma Lestari. Bayu Pramana Putra. Mana Mas Bayu suaranya? Hadir ya. Farida Faqihatul Ilmi. Hadira. Faiza Askia Khairun Nisa. Hadira saudara. Farid Rizky Mubarak. Firza Nabila. Kamila Aina Mira. Hadira ustazah. Karunia Awalin. Hansa Zakia Zahra. Hadira ustazah. Muhammad Al-Fatih. Hadira ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Nggak ada. Muhammad Yusuf Rabbani. Hadira ustazah. Prayata Altaf. Belum ada. Riko Yardiansyah. Riko. Mikrofonnya. Riko Yardiansyah. Hadir ustazah. Hadir ustazah. Yulta Hajiba Ummu Is'af.
Hadir Ustazah. Oke, yang hadir ini berapa? 14 ya? 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14 ya. Jadi siswa kita itu ada 18, berarti yang nggak ikut ada 4 orang. Mas Fajar, Mbak Zilta, Mbak Rara, sama satu ini siapa ya? Alin, Mbak Alin. Lendra. Yang nggak ikut ya itulah pokoknya. Oke, sudah. Sekarang kita langsung masuk ke review materi ya. Soli-solinya coba diperhatikan. Saya share screen dulu. Kita belajar SPDP dulu. SPDP. Oke, sudah keluar di layar? Sudah. Belum. Oh, sudah. Oke, yang pertama, di dalam pelajaran SBDP itu kepanjangan dari seni, budaya, dan prakarya. Itu ada di dalam buku tematik anak-anak. Nah, di dalam buku tematik ini ada beberapa macam materi. Yang pertama ada karya seni rupa, teknik nempel. Nah, ini sering sekali anak lakukan ya. Anak-anak lakukan di kelas bawah. Contoh dulu ketika kelas 1 Soli-Soliha sudah sering sekali membuat kolase, ya kan? Kolase dari biji-bijian. Terus kolase dari mana? Daun. Daun. Kemudian dari apa lagi? Nah, macam-macam bahan yang bisa digunakan untuk membuat kolase. Nah, sekarang kita pelajari apa sih karya seni rupa itu? Apa? Nah, karya seni rupa teknik tempel ini termasuk karya seni rupa 2 dimensi. Maksudnya 2 dimensi itu apa, Ustazah? Jadi kalau karya seni rupa 2 dimensi itu hanya terdiri dari apa? Kalau 3 dimensi itu kan apa namanya? Ada volumenya, ya kan? Jadi contoh karya seni rupa 3 dimensi itu seperti apa? Seperti rumah, seperti apa lagi ya? Vas bunga. Nah, itu adalah contoh dari karya seni rupa 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu hanya berbentuk gambar. Jadi tidak ada ruangannya, jadi tidak ada volumenya. Ya, perhatikan nih, perbedaan antara karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi itu terletak pada volumenya. Kalau dia itu 2 dimensi, dia hanya seperti gambar saja yang seperti beneran gambarnya. Sering nggak lihat seperti itu di jalan-jalan itu kan orang melukis tapi benar-benar mirip sekali dengan wajahnya. Lukisan loh ya, bukan berbentuk seperti patung. Kalau sudah berbentuk seperti patung, maka dia karya seni rupa berapa dimensi? 3. Itu jangan dilupakan. Itu selalu ada di materi SBDP. Karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya hanya di volumenya atau ruangannya. Kalau di seni rupa 3 dimensi itu kan bisa dilihat, bisa diraba, dan bisa dilihat seperti beneran ya kan? Dan ada wujudnya. Itu seni rupa 3 dimensi. Seperti apa contohnya? Patung. Miniatur mainan. Vas bunga. Patung. Menara. Lilin. 3 dimensi. Tapi kalau yang 2 dimensi bentuknya seperti lukisan atau gambar, tapi menyerupai beneran. Nah, seperti ini ya. Anak-anak bisa membuat karya seni rupa yang terdiri dari bahan-bahan biji-bijian. Nah, itu dinamakan dengan kolase ataupun juga dari apa namanya? Daun dan lain sebagainya. Ini contohnya adalah kolase. Nah, jadi kolase ini adalah paduan dari berbagai bahan. Contoh kalau misalnya kita mau membuat
belalang atau membuat kupu-kupu dari daun. Nah, jadi anak-anak harus menyiapkan alat dan bahannya. Nah, kalau dalam membuat ini, kolase lebah ini, alat dan bahannya hanya apa? Hanya daun. Yang pertama itu bahan dasarnya harus ada, yaitu apa? Daun atau bunga. Nah, ini coba perhatikan. Ini kan gambarnya, tangannya aja dari daun. Tubuhnya pun dari daun, tinggal dikasih seret-seret kayak gini. Nah, ini bisa menyerupai beneran ya, lebah beneran. Hal ini adalah karya seni rupa. Jadi menyerupai aslinya itu namanya karya seni rupa. Oke, sudah pernah mengenai kolase dan karya seni rupa 2 dimensi? Oke, selanjutnya adalah seni soli-soliha, karya seni rupa teknik tempel. Nah, kenapa kok disebut dengan teknik tempel? Karena cara untuk membuatnya ditempel-tempel. Kolasin kan ditempel-tempel, bukan dilukis. Ya kan? Nah, kalau dilukis namanya lukisan, bukan kolase. Kalau kolase ini adalah karya seni rupa, jenisnya ditempel, tekniknya menempel. Barang-barangnya ditempel di sini bahan-bahannya. Nah, kalau montase ini juga seperti kolase, tapi dia lebih keras gambar yang dipotong-potong. Perhatikan, rumah di belakang, ada gambar awan di atas, ada gambar pohon, ada gambar bunga. Nah, ini semuanya ditempel. Jadi digunting-gunting dulu. Semuanya mic-nya dimatikan. Oke, semuanya klik muka biru sound. Azlik. Klik muka biru sound. Nanti kalau bertanya silakan baru menyalakan mikrofon ya, supaya tertib ya, Oke, kita lanjutkan sampai montase. Jadi perbedaan montase ini, soli-soliha tinggal cari gambarnya aja. Gambarnya dicari, entah itu di koran atau entah itu ngeprint. Habis itu tentukan temanya dulu tapi ya. Kalau misalnya soli-soliha mau membuat taman, berarti apa yang harus disiapkan gambarnya oleh soli-soliha? Ya, seperti bunga, ada terus apa lagi? Gambar seperti mainan mau ditaruh di mana? Nah, itu namanya montase. Apa sih montase itu soli-soliha? Montase adalah komposisi gambar-gambar yang dihasilkan Gambar-gambar yang dihasilkan dari percampuran dari beberapa sumber. Nah, sumbernya macam-macam. Nah, cari gambarnya itu entah di koran, entah di print, entah di internet. Yang penting nanti jadinya kalau ditempel jadi gambar yang menyerupai beneran. Nah, seperti ini loh. Nah, ini juga karya montase, ditempel-tempel. Bayangkan bunganya itu ditempel di atas rumput potnya, ya kan? Nah, kalau gambar kan bisa ditutup, tapi kalau ditempel masih terlihat. Gitu. Oke. Untuk alat dan bahannya, jadi bahan utamanya yaitu gambar. Tapi harus sesuai dengan tema yang akan soli-soliha buat montasenya. Jangan asal-asalan. Jangan asal cari gambar kemudian ditempel. Nggak ada temanya. Kan nanti jadi nggak nyambung. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan yang di sini? Kalau tidak ada, Ustaz lanjutkan. Nah, selanjutnya di dalam pelajaran SBDP, soli-soliha itu pasti selalu bernyanyi. Nah, bisa lagu Maju Tak Gentar, soli-soliha? Yuk kita nyanyi Maju Tak Gentar. Enggak. Ya. Ini liriknya di halaman ini loh. Buku tema 5. Maju tak gentar. Coba cari lagunya. Maju tak gentar, membela yang benar. Halaman berapa Ustazah? Bentar, saya juga cari. Halaman berapa ya Maju Tak Gentar itu? Ada kok di sini. Oh ini halaman 41. Coba kita nyanyi dulu. Nadanya sama nggak semuanya ini? 1, 2, 3. Sudah ketemu? Halaman 41. Sudah Ustazah. 1, 2, 3. Maju membela yang benar. Maju tak gentar.
Kaki tadi serang, maju terserang, maju menyerang, menyerang serentak, tentu kita menang bergerak, bergerak, serentak, bergerak serentak bergerak, majulah, lah menang. Laki-laki coba 1, 2, 3. Yang semangat karena ini lagunya semangat. Bela yang menang. Hak kita menyerang maju tentu kita menang bergerak serentak, serentak yang terjalan, tak gentar, menyerah, majulah, menyerang Oke, tepuk tangan buat Solihah. Bisa ya ternyata lagu nyanyi. Oke, sekarang kita belajar tentang lagu. Nah, di dalam sebuah lagu itu ada namanya nada. Nada itu apa nada? Nada itu nama orang. Apakah nada itu nama orang? Bunyi yang beraturan. Nada itu apa? Bunyi yang beraturan. bunyi yang beraturan. Kenapa kok nada itu ada di sebuah lagu? Karena kalau Solihah nyanyi dengan nada yang tidak beraturan, maka semberawut. Contoh, maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar. Nah, itu contoh nada yang benar, beraturan apa tidak itu? Ya. Jadi kalau Solihah harus tahu nada. Nada itu adalah bunyi yang beraturan. Nada itu juga terbagi menjadi dua. Ada nada rendah dan ada nada tinggi. Contoh nada rendahnya apa? Maju tak gentar. Itu nada rendah Mas ya. Tinggi. Membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Itu nada tinggi apa nada rendah? Tinggi. Nada tinggi apa rendah? Tinggi. Ya. Oh, masih rendah. Di awal masih rendah. Nanti kalau udah masuk di ref sini, bergerak, bergerak, serentak, serentak. Itu baru nada tinggi. Ayo, bisa membedakan enggak? Nah, jadi tidak semuanya lagu itu nadanya tinggi terus. Pertama pasti rendah dulu. Habis itu baru nada tinggi karena puncaknya. Contoh, nih Ustazah kasih contoh ya. Nada rendah dulu dari lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Nah, ini masih santai nih, masih nada rendah. Maju tak gentar, kaki kita diserang. Sampai situ itu nada rendah. Kalau nada tingginya mana? Mana nada tingginya ini? Maju tak gentar. Ayo, mana nada tingginya? Ayo, kita menemukan nada tinggi mana ini? Nada tingginya ada di kata-kata bergerak, bergerak, serentak, serentak. Menyerang. Itu namanya nada tinggi karena sudah masuk ref.
Coba lagu lain, lagu apa ya? Balonku. Indonesia, tanah airku, tumpah darahku. Nada rendah apa nada tinggi? Rendah. Di Rendah. Allah Indonesia Raya. jadi pandu ibuku. Indonesia, nyanyi bersama. Indonesia, Indonesia, Kebangsaan sampai situ aja. Sekarang detiknya di mana itu? Kalau lagu Indonesia Raya. Ada tingginya di mana? Bagian mana? Indonesia Raya, Indonesia Raya, tanahku negeriku yang ku cinta. yang ku cinta. Indonesia Raya. Indonesia. Nah, itu sudah mulai nada tinggi. Makanya kalau perempuan nyanyi itu pasti nadanya lebih tinggi dari laki-laki. Karena apa? Karena memang suara laki-laki itu lebih bulat, lebih tegas dan lebih keras. Kalau suaranya perempuan lebih nyaring, lebih lengking. Nah, makanya nadanya tinggi. Terus kalau laki-laki udah tinggi, perempuan harus di atasnya itu. Nah, itu namanya susunan oktav. Nanti belajar itulah. Ya, oke, sudah. Sudah paham tentang nada? Sudah. Bisa membedakan antara nada rendah dan nada tinggi? Belum. Belum? Bisa. Belum? Kalau belum kita coba lagi lagu yang lainnya. Apa ya? 17 Agustus tahun 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya Pak Indonesia. Merdeka, merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kantung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Itu ada nada tingginya nggak di situ? Ada. Ya, lagunya datar sama aja. Cuman semangat. Coba yang lain, lagu lain. Apa ya? 11 Agustus tahun 45. Kasih ya. Apa sudah? Lagu apa ya? Ya tadi aja deh lagu Indonesia Raya. Itu bisa ditebak itu nada tingginya di mana. Atau Mars SD Nurul Faiza. Sudah bisa belum? Mars SD Nurul Faiza. Nah, sudah bisa. Coba. Sudah. Serentak maju bersama SD Nurul Serentak maju bersama SD Nurul Faiza. Rendah, jangan tinggi. mencetak generasi Qur'ani. Masih rendah. Gapai cita, Bukan tekad, tebarkan kebenaran. Nurul Faiza, Surabaya. Baik beriman kuat demi bangsa dan agama. Ref nada tinggi. Majulah SD Nurul Faiza, sekolah kebangsaan. Jayalah SD Nurul Faiza, Sekolah kebangsaan. Maju
sekolah kebanggaan Faiza tuk generasi mulia, tuk generasi mulia, tuk generasi mulia. Nah, itu ada nada tinggi dan nada rendahnya. Nada tingginya di kata-kata mana? Enggak ada suaranya sebenarnya. Nah, ya. Oh. Udah selesai, Tah? Ya. Oke, Assalamualaikum. Kita ulang lagi ya. Tadi keluar Ustazah ini. Tiba-tiba keluar sinyal hang ini ya. Oke, tadi sampai lagu Mars Asdul Faiza. Yang mana yang nada rendahnya tadi? Tuk generasi mulia. Dari kata-kata langkah serentak itu ya. Tapi kalau nada tingginya? Tuk generasi mulia. Majulah. Nah, itu nada tinggi. Majulah. Nah, kita mulai lemas ini. Oke, sudah ya. Nada cukup. Sekarang pindah ke birama. Oke, birama itu apa? Soalnya birama? Birama? Tidak tahu. Ini ya, birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan. Jadi kalau soleh-solihah nyanyi itu pasti ada ketukannya. Contoh, nyanyi Indonesia Raya dengan hitungan 4/4. Jadi nanti dirijennya gini ngitung sampai 4 ketuk. Indonesia tanah airku. Nah pasti gini. Jadi dirijen. Mbak Hansa pernah jadi dirijen ya Mbak Hansa? Bisa Mbak Hansa ya? Bisa jadi ini. Jadi diketuki. Indonesia tanah airku. Nah itu fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya tahu ketukannya. Jadi nyanyinya enggak sembarang. Kan kadang-kadang disambungkan dengan musik. Ya, kalau musiknya aja enggak pas dengan nyanyinya pasti nanti enggak bagus didengar. Gitu. Jadi birama itu harus diperhatikan dalam bernyanyi. Nah, birama itu juga ada macam-macamnya solih-solihah. Kalau di lagu Maju Tak Gentar, biramanya berapa itu? Mbak, di bukunya Maju Tak Gentar itu biramanya berapa? Biasanya ditulis di 4/4. 4/4. 4/4. Ini loh. 4/4. Nah, ini loh di pojok sini. Ini adalah birama 4/4. Nah, 5/5. apa itu birama 4/4? Birama 4/4 ini terdiri dari 4 ketukan. Jadi cepat. Tet, 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 tet. Gitu. Kalau birama 2/4, nah jadi macam-macamnya banyak. Ada 2/4, ada 3/4, ada 4/4. Nanti kalau solihah jadi dirijen di orkestra, pasti nanti bawa ketukan seperti ini. Dan gitu. Maju Tak Gentar. Gitu. Itu fungsinya apa? Untuk kontrol tempo, kontrol birama, gitu ya. Ada yang sudah pernah les musik nggak di sini? Les musik? Apa yang pernah les musik? Les musik, ada yang pernah les musik? Mbak Askia pernah? Di mana les musiknya? Siapa yang pernah les musik? Di les musik diajari apa biasanya? Biasanya gitu kan, ada biramanya gitu kan. Itu Pak diajari ketukan dulu. Iya, ketukan itu namanya apa Mbak? Kalau di les musik ketukannya namanya apa? Lupa.
Namanya sama, pasti Birama. Itu Mbak Hanta. Oke, sudah paham mengenai lagu Sholih-Sholihah? Oke, coba baca ini. Do, re, mi, fa, sol, la, Oke, cukup. Cukup. Ini namanya not angka. Not kalau di lagu Maju Tak Gentar, coba dilihat di lirik lagu Maju Tak Gentar itu ada seperti apa itu gambar kayak ini loh. Nah, ini namanya not balok. Nah, Not balok. bisa nggak Sholih-Sholihah nyanyi pakai ini, pakai solmisasi? Solmisasi itu pakai not angka. Bisa nggak ya? Gimana? Sol mi re salah sol mi sol do mi re do la si sol. Bisa nggak nyanyi pakai solmisasi atau angka? Coba bisa nggak? Mi sol do mi re do la re do si sol. Susah kan? harus tahu. Sol mi itu kan 5. Terus 3 itu mi, 5 itu sol. Sol mi sol do mi re do si sol. Bisa kan? Nah, kalau Sholih-Sholihah nyanyi pakai solmisasi, jadi nggak pakai lirik ini, tapi pakai solmisasi yang di atasnya ini ada angka-angkanya itu dibaca dengan re mi fa sol la si do gitu. Ayo coba, bisa nggak Sholih-Sholihah? Coba ya, coba satu bait. Satu diem. Sholih-Sholihah yang baca, ayo 1, 2, 3. Ayo. Bisa aku. Bisa. Ayo coba bisa nggak? Nggak bisa, Ustaz, Kak. Bisa. 5 itu apa? 5 itu apa? Do, re, mi, fa, sol. Nah, sol. Terus 3. Mi. 5. Sol. 1. Do. 1. Do. 3. Mi. Oke, sudah ya sampai situ ya. Berarti kalau dibaca bareng gimana? Sol. Mi. Sol. Do. Mi. Mi. Do. Dua. Angka 2 apa? La. Angka 2 apa? Re. Angka 1. Angka 1. Angka 2. Angka 1. Angka 6. Ya. 5. Redo. 5. Mana toh? Sol. 4. Angka 2. Ayo angka 2 apa? Angka 2. Re. Angka 4. 4 itu fa. 5. 7. 7 lagi. Angka 2.
Angka 2. Angka 1. Angka 7. Angka 7. Angka 1. Angka 2. Angka 5. Angka 3. Tinggal 2 menit. Angka 5. Angka 1. Angka 3. Angka 2. Sekarang kita baca pakai solmisasi yang tadi anak-anak sebutkan. Ditulis nggak tadi? Tidak. Ya udah nggak apa-apa. Kita nyanyi Maju Tak Gentar bersama-sama, setelah itu penutup ya. 1, 2, 3. Kurang 1 menit. Tak gentar. Mbak Hansa duduk, Mbak Hansa. Tak gentar. Serentak menggerak menyerah. Maju serentak, Bergerak, tentu kita menang. menerjang, Bergerak serentak, menerkam, menerjang, terjang. tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, menang. Oke, nadanya masih tidak beraturan nih, masih belum hafal kayaknya lagu Maju Tak Gentar ini ya. Oke, tepuk tangan buat Solika semuanya. Oke, setelah ini silakan dilanjutkan dengan pelajaran selanjutnya ya. Itu pelajaran bahasa Inggris di video. Oke, untuk review PDB hari ini sudah selesai. Besok kita lanjutkan lagi ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, solih-solihah ya. Kita ketemu lagi besok di tematik. Oke? Ada pertanyaan tentang materi hari ini? Tidak. Kalau nggak ada pertanyaan, harus ada yang tanya ya. Ya. Oke, apa yang dimaksud dengan nada? Angkat tangan, saya kasih smile point. Ayo. Siapa yang tahu nada? Oke, Mbak Hansa silahkan. Nada itu apa, Mbak? Nama? Diketukan. Ayo, apa nada? Birama. Ayo. Yang lainnya? Oh, ini Mas Almas. Mas Almas. Bunyi yang beraturan. Mas, diulangi, Mas. Bunyi yang beraturan. Bunyi yang beraturan. Jawabannya benar. Good job. Peserta kasih smile point buat Mas Almas. Oke, good job. Oke, satu lagi. Pada lagu Maju Tak Gentar, biramanya berapa ketuk? Oke, Mbak Hansa. 4/4. Oke, good job. Sudah kasih smile point. Oke, good job. Satu lagi. Apa perbedaan antara karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi? Terletak pada volume.
terletak pada volume. Oke, Mas Almas tadi sudah jawab. Oke, gantian ya Mas Almas ya. Oke, good job. Tadi benar jawabannya Mas Almas. Benar jawabannya. Good job, pintar. Oke, jadi perbedaannya adalah pada volume. Kalau karya seni rupa 2 dimensi itu hanya bisa dilihat, tapi tidak bisa dipegang seperti bentuk aslinya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang sudah menjawab skip dulu ya. Nah, kasih kesempatan yang lainnya dulu. Oke, satu pertanyaan lagi. Apa ya? Apa yang dimaksud dengan montase? Raise hand. Oke, Mas Bani, silakan. Iya, Mas Bani. Tadi sudah angkat tangan. Tadi yang sudah dapat smile itu Mas Almas sama Mas Mas Bahansa. Ayo, sekarang satu lagi. Ada pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan montase? Montase adalah Ayo, Pak Mas Bani jangan minggir ini cari-cari jawaban ini catatan ini kayaknya nggak kelihatan ini. Mas Bani, wah, lihat juga catatan ya. Iya apa Mas Bani? Iya Mbak Anissa sudah habis sudah tahu. Komposisi. Apa? Komposisi, ya benar komposisi. Komposisi apa? Masa komposisi aja? Komposisi gambar yang dihasilkan dari pencampuran unsur Oke, good job. Jadi montase adalah komposisi gambar-gambar yang dihasilkan dari pencampuran unsur dari berbagai sumber. Oke, good job. Satu smile buat Mas Bani. Saya kasih smile dulu. Satu lagi. Not angka 5 dan 7 bunyinya. Angkat tangan. Sol. 7. Angkat tangan siapa yang bisa? Yang sudah selesai ya. atau saja Oh iya Mbak Jalsa. Apa Mbak Jalsa? 5 sol. Mas Al-Fatih. Oh Mas Al-Fatih. Apa Mas Al-Fatih? Not angka 5 dan 7 bunyinya adalah Mas Al-Fatih dulu. Lah. 5 apa 5? Sol. Sol 7. Sol. Lah. Ayo 7. Ayo 7. Mi fa sol la si. Oke, good job. Oke, saya kasih semangat buat Mas Al-Fatih. Oke, sudah selesai lihat. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat ya. Kita ketemu lagi besok di Zoom. Nah, saya juga akan kasih kuis-kuis lagi besok. Silakan dipersiapkan. Ya. Oke, yang fokus kalau mendengarkan penjelasan Ustazah. Jadi nanti di akhir itu kata-kata kasih. Berisik tapi Ustazah. Apa? Berisik. Oh, ini ada yang dinyalakan soalnya ini. Oke, sudah ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bersama-sama bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma wa bihamdika Wa bihamdika